Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 6 dan hari ini kami akan menjelaskan tentang Kerajaan Medang Kamulan. Pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri kami sendiri. Nama saya Kalin Chandra Malika, absen 26. Saya Elin Putri Nurani, absen 2. Saya Margareta Florence dari absen 29. Saya Putri Dewi Harja dari absen 37. Oke, jadi kita mulai materi ini dari sejarah terbangunnya Kerajaan Medang Kamulan. Yang pertama, Kerajaan Medang Kamulan adalah kerajaan yang terbentuk atau merupakan pecahan kerajaan dari Kerajaan Mataram kuno. Nah, hal tersebut disebabkan oleh bencana Gunung Merapi. Kerajaan Medang Kamulan ini terbentuk pada abad ke-10 atau pada tahun 929 Masehi. Nah, kerajaan ini pada awalnya terletak di Jawa Tengah atau pusat pemerintahannya itu berasal di Jawa Tengah. Namun karena ada bencana Gunung Merapi ini, akhirnya mereka pindah nih pemerintahannya ke Jawa Timur. Agar situasi lebih kondusif lagi, mereka pun menunggu. Nah, setelah situasi kembali kondusif, raja yang pada saat itu memerintah di Mataram kuno pun akhirnya kembali nih ke Jawa Tengah. Tapi ada beberapa dari rakyat-rakyat yang dari Mataram kuno yang dahulu itu tetap menetap di Jawa Timur. Dan salah satunya itu adalah Empu Sindok. Tahu nggak sih Empu Sindok itu siapa? Empu Sindok adalah salah satu rakyat dari kerajaan Mataram kuno. Nah, Empu Sindok ini merupakan keturunan dari dinasti Sanjaya, merupakan keturunan dari dinasti raja-raja Sanjaya. Nah, Empu Sindok ini akhirnya menjadi raja di sebuah kerajaan baru yang bernama Medang Kamulan. Sekarang kita akan menjelaskan tentang peninggalan yang ada di Medang Kamulan. Yang pertama itu ada Prasasti Empu Sindok. Prasasti ini dibuat pada tahun 929 Masehi. Prasasti Empu Sindok ini berisi tentang kehidupan politik pada masa Empu Sindok menjabat di istana kerajaan Medang Kamulan. Nah, Empu Sindok ini menjabat saat itu bersama istrinya yang bernama Sri Wardani. Lalu yang kedua ada Prasasti Tengaran. Prasasti Tengaran ini menjelaskan tentang kehidupan bagaimana Empu Sindok saat itu menjabat dibantu oleh istrinya yang bernama Sri Wardani. Yang ketiga ada Prasasti Lor. Prasasti Lor ini menjelaskan tentang bagaimana Empu Sindok ini memerintahkan untuk membuat 2 candi. Terus yang keempat ada Prasasti Bangil. Prasasti Bangil ini menceritakan bagaimana Empu Sindok memerintahkan untuk membuatkan candi untuk mertuanya yang bernama Rakyan Bawang. Nah, yang keenam ada Prasasti Kalkuta. Prasasti Kalkuta ini menjelaskan tentang silsilah raja dari raja pertama Medang Kamulan yang bernama Empu Sindok, dan juga menceritakan tentang bagaimana Raja Dharma Wangsa pada saat itu kalah. Nah, yang ketujuh ada Prasasti Mantiasi. Prasasti Mantiasi ini menceritakan tentang silsilah keluarga kerajaan dari raja-raja sebelum Raja Unggali. Dan yang terakhir ada Prasasti Anjuk Ladang. Yang Prasasti Anjuk Ladang ini menceritakan tentang bagaimana sih kerajaan Medang Kamulan itu terbentuk. Nah, di sini ada gambar-gambar dari Prasasti Tengaran, Prasasti Anjuk Ladang, dan juga Prasasti Mantiasi. Selanjutnya itu adalah birokrasi atau kita masuk ke politik. Sebenarnya di Medang Kamulan ini tidak terdapat birokrasi, dan setelah kita ngobrol-ngobrol dengan Bu Putri atau menanyakan sama Bu Putri bilang kita pakai birokrasi dari Kerajaan Medang atau Mataram kuno aja. Jadi ini birokrasinya Mataram kuno. Nah, pertama-tama tuh pada awal periode di Jawa Tengah terdapat satu gelar yang banyak termaktub atau tertulis di prasasti dari abad ke-8 sampai abad ke-10, yaitu adalah gelar raka atau rakai. Nah, tapi sesudah itu gelar raka atau rakai ini tidak lagi digunakan dan digantikan dengan gelar rakyat atau gelar yang merupakan gabungan dari gelar raka dan arya. Nah, gelar rakyat ini sendiri merujuk pada tingkatan administrasi negara yang ternyata tingkatannya itu setara dengan gelar rakai sendiri. Namun gelar rakai atau raka ini cenderung digunakan oleh pejabat penguasa daerah watak, sedangkan rakyat ini digunakan oleh pejabat
petinggi pemerintahan seperti menteri. Nah, untuk gelar Rakrian sendiri itu mulai ramai dipergunakan pada periode Jawa Timur dan berlangsung hingga masa kerajaan Kediri, Singasari serta Majapahit. Selanjutnya pada awal abad ke-8 hingga awal abad ke-10 di Jawa Timur itu terdapat 4 jabatan tinggi yang bergelar Rakrian Mahamantri. Nah, Rakrian Mahamantri itu ada I Hino, I Halu, I Sirikan, dan I Woka. Walaupun prasasti itu nggak menyebutkan mana yang lebih tinggi dari keempat jabatan ini, namun kemungkinan besarnya Rakrian Mahamantri I Hino itu menempati hierarki atau kedudukan yang lebih tinggi dari yang lain. Hal itu tuh tercermin dari gambaran prasasti yang menyatakan bahwa pejabat Rakrian Mahamantri I Hino langsung menerima titah dari Sri Maharaja. Nah, selain itu ternyata terdapat 18 daftar nama pejabat tinggi di Kerajaan Medang yang disebutkan dalam prasasti. Tinggi rendahnya kedudukan pejabat ini tuh terbayang dari jumlah pasak-pasak yang akan mereka terima. Nah, 18 daftar pejabat itu antara lain ada Rakrian Mahamantri I Hino, Rakrian Mahamantri I Halu, Rakrian Mahamantri I Sirikan, Rakrian Mahamantri I Woka, terus ada Rakai Halaran, Rakai Palatiang, Rakai Walahan, Rakai Galinan, Rakai Langka, Rakai Tanjung, terus ada Pangkur, Tawang, Pirip, terus ada Pamgat Tiruan, Pamgat Manuri, Pamgat Wadihati, Pamgat Makudur, dan terakhir Pamgat Bawang. Selanjutnya ada raja yang memerintah. Jadi raja pertama yang memerintah itu Empu Sindok. Empu Sindok ini memerintah selama 20 tahun dari tahun 929 hingga 947 Masehi. Dia ini memerintah dibantu dengan permaisurinya bernama Sri Wardani tadi. Nah, Empu Sindok ini selama masa memerintah dia tuh memerintah dengan bijaksana dan adil. Itu yang membuat rakyatnya tuh senang gitu dengan Raja Empu Sindok ini. Nah, selain itu Empu Sindok juga memiliki satu orang keturunan yang akhirnya mewarisi tahtanya, yaitu Sri Isyana. Kita lanjut ke raja kedua di Medang Kamulan, yaitu Sri Isyana. Sri Isyana ini memiliki nama Sri Isyana Tunggawijaya. Nah, Sri Isyana ini tuh adalah satu-satunya raja perempuan yang yang menjabat di Medang Kamulan. Dia ini tuh nggak menjabat sendiri, melainkan dia tuh dibantu oleh suaminya bernama Sri Lokapala. Untuk Sri Isyana sendiri dia menjabat dari tahun 947 Masehi hingga 900, tidak diketahui pastinya kapan. Nah, Sri Isyana dan Sri Lokapala ini memiliki satu orang anak laki-laki yang akhirnya mewarisi tahtanya dari Sri Isyana dan Sri Lokapala, yaitu Sri Makutha Wangsawardhana. Jadi Sri Makutha Wangsawardhana ini adalah raja ketiga di Medang Kamulan. Nah, Sri Makutha Wangsawardhana ini menjabat dari tahun 900 tidak diketahui hingga 990 Masehi. Nah, Sri Makutha Wangsawardhana ini juga memiliki dua orang keturunan, yaitu ada yang perempuan dan ada yang laki-laki. Nah, untuk yang laki-laki sendiri itu bernama Dharmawangsa Teguh, sedangkan yang perempuan itu bernama Mahendrata. Nah, untuk tahtanya sendiri itu diturunkan kepada Dharmawangsa Teguh karena anak perempuannya si Mahendrata ini tuh menikahi Raja Udayana Bali. Jadi tahtanya diturunkan ke Dharmawangsa Teguh. Raja selanjutnya itu Dharmawangsa Teguh sendiri. Dharmawangsa Teguh ini memerintah dari tahun 991 hingga 1017 Masehi. Tapi pemerintahannya ini harus berakhir di 1017 karena ia diserang oleh Kerajaan Sriwijaya bersama aliansi Wurawari, dan akhirnya dia mati di saat penyerangan itu. Dan terakhir itu ada Raja Erlangga. Raja Erlangga ini tuh memerintah dari tahun 1019 Masehi sampai 1043 Masehi. Nah, Raja Erlangga ini dinobatkan sebagai raja termasyhur yang pernah memerintah di Medang Kamulan. Nah, ini bisa dilihat ini ada silsilahnya dari Empu Sindok menikahi Dyah Kebi. Jadi Empu Sindok ini kan tadi disebutkan dua nama ya permaisurinya. Jadi Empu Sindok tuh memang memiliki dua istri. Tapi untuk Sri Isyana sendiri itu ibunya adalah Dyah Kebi ini. Nah, bisa dilihat Empu Sindok menikahi Dyah Kebi, lalu dia melahirkan Sri Isyana,
Isyana menikahi Sri Lokapala, melahirkan Mahkota Wangsawardana. Terus Mahkota Wangsawardana itu memiliki Dharma Wangsa Teguh dan Mahendrata. Mahendrata menikahi Udayana Bali. Dan ini Mahendrata dan Udayana Bali itu memiliki 3 orang anak, salah satunya Erlangga. Sedangkan Dharma Wangsa Teguh memiliki 1 orang anak bernama Galuh Sekar. Dan ini keturunannya si Erlangga dan Galuh Sekar. Oke, sekarang di sini saya bakal ngejelasin raja termasyhur versi kita nih siapa sih? Jadi raja termasyhur versi kita adalah Raja Erlangga. Pedang Kamulan berada di puncak kejayaan dan kemakmurannya pada masa era kerajaan Raja Erlangga. Nah, kenapa tuh? Jadi sebenarnya pengalaman hidup dan juga kebersihan Raja Erlangga ini tertulis di dalam suatu kitab yang bernama Kitab Arjuna Wiwaha. Kitab Arjuna Wiwaha ini ditulis oleh Empu Kanwa. Nah, di sini disebutkan kalau misalnya Raja Erlangga itu disebutkan sebagai the true personality. Kenapa disebutkan sebagai the true personality? Karena Raja Erlangga itu terkenal akan kedamaiannya dan juga akan hebatnya dia tuh bisa membuat rakyat-rakyatnya tuh makmur mulai dari hal sosial, dari hal politik, dari hal agama, budaya dan lain-lain. Dan juga prasasti kejayaan masa Raja Erlangga ini juga dituliskan pada prasasti. Nah, prasasti ini bernama Prasasti Kamalagian. Jadi prasasti Kamalagian ini terdapat 4. Ada Prasasti Kakurugan 1, Prasasti Kakurugan 2, Prasasti Terep 1 dan juga Prasasti Terep 2. Lanjut. Oke, selanjutnya kita sebenarnya dalam masa pemerintahan Medang Kamulan itu tidak ditemukan siapa raja terburuknya. Tapi setelah kelompok kami teliti dari masa pemerintahan setiap pemimpin Medang Kamulan, kelompok kami menyimpulkan bahwa Raja Dharma Wangsa Teguh adalah pemimpin terburuk selama masa jabatannya memimpin Medang Kamulan. Kenapa dikatakan demikian? Karena Raja Dharma Wangsa Teguh mempunyai niat yang baik, yaitu untuk memperbesar wilayah perdagangan Medang Kamulan, tapi dengan cara menyerang wilayah perdagangan Kerajaan Sriwijaya, yang dimana Kerajaan Sriwijaya itu lebih besar daripada Kerajaan Medang Kamulan. Akibatnya Raja Sriwijaya marah dan mengadakan perang yang disebut Kramat Pedang, yang mengakibatkan runtuhnya Kerajaan Medang Kamulan dan meninggalnya Raja Dharma Wangsa Teguh. Nah, Raja Sriwijaya ini juga dibantu oleh Raja Murawari dalam penyerangan terhadap Medang Kamulan. Kemudian kita masuk ke kehidupan ekonomi. Nah, kerajaan Medang Kamulan ini mengandalkan sektor maritim. Mereka melakukan pelayaran dan perdagangan. Jadi perdagangan yang mereka jual itu seperti daging, porselen, dan juga kayu. Nah, kemudian ada 3 masa pemerintahan di mana 3 raja ini memerintah, dan bagaimana sih mereka membangun ekonomi di kerajaan ini? Nah, yang pertama itu adalah Empu Sindok. Empu Sindok ini melakukan mendirikan ibu kota kerajaan di tepi Sungai Berantas. Nah, yang bertujuan untuk melakukan pelayaran dan perdagangan. Kemudian Empu Sindok ini membuat sebuah bendungan untuk irigasi dan tempat memelihara ikan. Yang kedua, pada masa Dharma Wangsa. Nah, Dharma Wangsa ini bagus. Jadi dia itu membangun sebuah pelayaran perdagangan, tapi tidak hanya di Jawa Timur, tapi juga di luar Jawa Timur. Dan juga pada saat itu Kerajaan Medang Kamulan menjadi pusat perekonomian, pelayanan dan perdagangan di Indonesia Timur. Sangat bagus. Tetapi sayang, Raja Murawari ini menyerang Kerajaan Medang Kamulan. Nah, catatan juga bahwa Kerajaan Medang Kamulan ini berada di dekat Sungai Bengawan Solo dan Sungai Berantas. Kemudian untuk masa Prabu Erlangga. Prabu Erlangga ini membuat sebuah pelabuhan ujung Galuh yang berada di muara Sungai Berantas dengan tujuan pelayaran perdagangan seperti yang tadi. Dan pelabuhan ini kemudian menjadi perdagangan internasional, sangat bagus. Kemudian Prabu Erlangga juga membuat jalan yang menghubungkan area pesisir dengan pusat kerajaan dan waduk Waringin Sabta. Oke, selanjutnya kehidupan sosial yang ada di Kerajaan Medang Kamulan. Nah, Kerajaan Medang Kamulan ini dasarnya tuh agama Hindu. Jadi agama Hindu itu menganut kasta. Kasta ini disusun berdasarkan kasta tertinggi sampai kasta terendah. Yang pertama itu kasta tertinggi, kasta Brahmana. Kasta Brahmana ini biasanya isinya pendeta, sarjana, guru, dan pengajar spiritual lainnya. Mereka itu bertugas kayak mengajar ajaran agama, habis itu melakukan ritual agama,
ajaran-ajaran agama kepada masyarakatnya. Nah, biasanya kasta Brahmana ini mempunyai sifat yang suci untuk menjaga pikiran, perkataan, dan perbuatan mereka. Yang kedua ada kasta ksatria. Kita tuh sering banget dengar kayak pria ksatria itu artinya apa sih? Itu kayak penguasa yang bertanggung jawab dalam menjaga keamanan kerajaan tersebut. Jadi dia berfungsi untuk menjaga wilayah kerajaan tersebut. Nah, biasanya kasta ksatria itu mempunyai sifat yang jujur, adil, dan setia. Yang ketiga ada kasta wasya. Kasta wasya ini bergerak dalam perekonomian di kerajaan tersebut. Biasanya mereka petani, guru, dan lain sebagainya. Kasta wasya ini berfungsi untuk menjaga perekonomian dalam masyarakat. Mereka mempunyai sifat yang bekerja keras dan berbisnis. Yang keempat, kasta sudra. Kasta sudra ini dianggap rendah banget sama agama Hindu. Kenapa? Karena mereka bekerja dengan manual, alias mereka mengandalkan fisik mereka. Jadi kalau sewaktu fisik mereka sakit, mereka tuh nggak bisa bekerja. Contohnya tuh kayak apa sih? Kayak petani, pekerja domestik, dan lain sebagainya. Nah, tapi karena sering diremehkan, mereka tuh sebenarnya punya peran penting dalam setiap kegiatan yang ada di kerajaan tersebut. Selanjutnya ada kasta kilalan. Sebenarnya kalau kasta Hindu itu cuma 4, yaitu kasta Brahmana, Ksatria, Wasya, sama Sudra. Tapi di kerajaan Medang Kamulan itu ada kasta kilalan yang didirikan sama Raja Erlangga. Kasta kilalan itu untuk orang-orang yang bekerja sesuai dengan bakat yang mereka punya. Contohnya kayak seniman. Kemudian kita masuk ke kehidupan agama. Nah, agama yang mendominasi di kerajaan Medang Kamulan ini adalah agama Hindu, terlebih lagi agama Hindu Wisnu dan Shiva. Nah, Shiva dan Wisnu itu apa sih? Jadi mereka itu termasuk ketiga tertinggi dewa di agama Hindu ini. Nah, kenapa sih kok bisa yang mendominasi itu agama Hindu ini? Gimana sih awal mulanya? Jadi ada sekelompok orang India yang melakukan perdagangan ke Nusantara, terlebih lagi di Jawa Timur ini. Selain itu juga ada budaya-budaya Hindu seperti tarian-tariannya, cara mereka makan, minum, beribadah. Nah, itu juga mempengaruhi keyakinan di sana. Tapi harus diingat bahwa agama ini itu tidak bersifat obsolet. Jadi benar-benar tidak hanya agama Hindu doang yang berada di sini. Ada juga percikan-percikan dari agama Buddha juga yang masuk. Nah, seperti itu. Ajaran-ajaran lain, aliran-aliran lain seperti agama Hindu Vaishnavisme dan juga Saivisme. Nah, apa sih? Ada yang tahu nggak sih Vaishnavisme dan Saivisme itu apa? Nah, jadi mereka itu adalah menggabungkan Dewa Siwa sebagai ketuhanan yang Maha Esa, sama seperti agama Islam, agama Kristen, dan lain-lain. Mereka itu hanya menyembah satu Tuhan saja. Nah, catatan juga bahwa Empu Sindok dan bawahan-bawahannya itu memiliki toleransi yang sangat tinggi dan sangat besar. Jadi walaupun ada percikan agama Buddha, Hindu, mereka tetap hidup berdampingan. Selanjutnya ada kehidupan kebudayaan. Kehidupan kebudayaan yang mau bahas di sini kehidupan kebudayaan yang mau bahas di sini adalah candi. Yang pertama, candi yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, yaitu ada Candi Kalasan, Candi Sewu, Candi Sari, dan Candi Tualsan. Candi Kalasan ini dia berdiri pada 778 Masehi. Kalau Candi Sewu pada 792 Masehi, dan Candi Sari pada 850 Masehi, dan Tualsan pada 860 Masehi. Selanjutnya ada Candi Borobudur, Candi Pawon, dan Candi Bendut. Nah, ketiga candi ini berada di Magelang, dan mereka berdiri pada 800 sampai 900 Masehi. Dan ini contoh Candi Pawon sama Candi Jawi. Lanjut lagi. Nah, kemudian kita masuk ke kitab satu-satunya dari Kerajaan Medang Kamulan. Nah, Kakawin ini, Kakawin Arjuna Wiwaha ini berasal dari Jawa Timur, dan Empu Karwo yang menuliskan kitab ini di bawah pemerintahan Prabu Erlangga dari tahun 1019 hingga 1043 Masehi. Dan juga pada tahun 1030 Masehi sempat berubah, dan konon katanya menggambarkan kehidupan dari Prabu Erlangga. Lanjut. Yang terakhir itu akhir keruntuhan kerajaan. Jadi di sini terdapat dua versi ya, satu akhir keruntuhannya Medang Kamulan dan satu lagi ada akhir keruntuhan Kahuripan. Jadi
Jadi untuk Medan Kamulan sendiri itu akhir keruntuhannya terjadi pada masa pemerintahan Dharma Wangsa Teguh, lebih tepatnya di tahun 1017 Masehi. Jadi pada saat itu sebenarnya Dharma Wangsa Teguh ini tuh memiliki niat yang baik gitu untuk memperluas wilayah perdagangan di Medan Kamulan. Tetapi niat baik tersebut tuh malah hancur gitu, soalnya dia malah menyerang dia malah menyerbu kawasan perdagangannya milik Sriwijaya. Karena dia menyerbu kawasan perdagangan milik Sriwijaya, pastinya raja yang memerintah di Sriwijaya saat itu pasti marah dong karena kerajaannya diserbu. Itu mengakibatkan kerajaan Sriwijaya ini tuh menyerang balik kerajaan Medan Kamulan serta Dharma Wangsa Teguh yang dengan dibantu aliansi Raja Worawari. Nah, Raja Worawari ini siapa sih? Kenapa dia tiba-tiba ikut dalam penyerangan balik ini? Raja Worawari itu salah satu penguasa kerajaan kecil yang bawahan dari Mataram kuno, jadi masih nyambung-nyambung juga. Nah, Raja Worawari ini ikut penyerbuan ini tuh karena dia sakit hati dengan Dharma Wangsa Teguh. Jadi dia melamar putrinya Dharma Wangsa Teguh atau si Galuh Sekar tadi, tetapi sama Dharma Wangsa Teguh tuh lamarannya ditolak dan Dharma Wangsa Teguh malah menikahkan anaknya dengan Raja Erlangga. Nah, hal tersebut mengakibatkan akhirnya Dharma Wangsa Teguh tuh yang menjabat sebagai Raja Medan Kamulan tewas, serta hampir seluruh dari rakyatnya tewas, dan kerajaan Medan Kamulan pun runtuh. Lanjut. Nah, selanjutnya ada akhir keruntuhan dari Kahuripan. Jadi kalau kerajaan Kahuripan ini itu runtuh bukan karena perang atau karena apa ya, tapi runtuh karena dibagi dua. Jadi Raja Erlangga itu memiliki 3 orang anak. Satu itu yang pertama dengan Galuh Sekar itu putrinya Sanggarama Wijaya Tunggadewi. Awalnya dia tuh mau memberikan kekuasaannya ini atau tahtanya ini tuh kepada sang putri, tapi sang putri ini menolak karena dia tidak ingin ikut campur dengan urusan kerajaan, dan akhirnya sang putrinya ini memilih untuk menjadi petapa di kuil suci. Nah, selanjutnya dia masih mempunyai 2 orang anak nih, Mapanji Darasakan dan Sri Samawawijaya. Nah, dia bingung nih, si Erlangga ini bingung, gue mau ngasih ke siapa ya ini? Akhirnya agar tidak terjadi perang persaudaraan, dia membelah dua si Kahuripan. Yang satu itu kerajaan Jenggala untuk Sri Samarawidaya dan Panjalu untuk Mapanji Darasakan. Bisa itu slide selanjutnya nih, bisa dilihat kerajaan Jenggala, Kahuripan, dan kerajaan Panjalu terdiri. Nah, akhirnya sampai disitulah akhir dari Kahuripan ini. Untuk Raja Erlangganya sendiri, dia mengikuti jejak putrinya menjadi seorang petapa juga, dan itulah akhir dari Kahuripan. Ya, sekian presentasi dari kami kelompok 6. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.